Namaku Desti Amalia Alhawari, lahir di Tangerang pada 24 Desember 2004. Tinggal di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini sedang menempuh pendidikan di MAN 5 Tangerang kelas 10 IPA 1. Konsentrasi pada kegiatan belajar, baik di sekolah maupun di rumah saat belajar jarak jauh menjadi suatu tekad dan ikhtiar terbaik untuk menggapai suatu prestasi dan cita-cita. Sebagai motivasi dalam hidup, yaitu diamku lebih berarti daripada kata-kata yang tak bermakna. Sebuah moto hidup yang membangun suatu attitude demi kelangsungan upaya baik yang sedang diikhtiarkan. Melihat kondisi saat-saat ini di mana seluruh siswa dituntut mengikuti pembelajaran jarak jauh, sungguh sangat memprihatinkan terhadap beberapa siswa yang malah menggunakan gawai dengan salah. Banyak sekali penggunaan gawai yang salah, di antaranya pemanfaatan berlebihan pada suatu fasilitas game online dan aplikasi TikTok yang menimbulkan efek kecanduan. Kali ini, aku akan menyampaikan paparan singkat terkait dengan penyalahgunaan gawai, game online, dan TikTok perampas hak siswa. Perkembangan teknologi informasi semakin canggih dan menciptakan produk-produk baru untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Produk teknologi yang banyak dimiliki oleh masyarakat adalah smartphone atau gawai. Gawai merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna. Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya perubahan-perubahan besar hampir di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya pada sistem pendidikan. Pembelajaran dilakukan menjadi pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan yang biasa disebut daring, yang pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan pendapat Thunder bahwa teknologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam mengakses informasi sumber belajar ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas. Penggunaan gawai oleh siswa menjadi suatu tuntutan pokok untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan dari rumah yang kemudian digunakan untuk mengakses platform pendukung pembelajaran. Tentunya, gawai ini sangat bermanfaat sebagai alat pendukung saat belajar jarak jauh, yakni 1. Memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak lewat media sosial. 2. Mempersingkat jarak dan waktu. 3. Kita bisa menambah wawasan dari media-media yang tertera. Salah satu dari produk teknologi informasi yang sangat berpengaruh bagi siswa untuk mendapatkan informasi yaitu internet. Internet menyediakan banyak sekali hiburan yang ditawarkan, salah satunya seperti game online. Menurut Adams dan Rollins, game online adalah permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh jaringan internet. Game online memiliki dampak positif, tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik, tetapi juga kemampuan intelektual dan fantasi pada siswa. Akan tetapi, game online ini menjadi suatu alat perampas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan. Hal itulah akibatnya muncul beberapa dampak negatif dari game online untuk siswa, yaitu akan terbengkalainya kegiatan atau pekerjaan rumah, menggunakan waktu luang untuk bermain dan menurunnya motivasi belajar. Jika siswa sudah kecanduan pada game online dan cenderung akan memiliki sifat egosentris dan akan mengedepankan sifat individualisme. Produk perkembangan teknologi berikutnya ialah aplikasi TikTok. Aplikasi ini merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan siswa saat ini. Aplikasi TikTok adalah media yang berupa audio visual. Media ini sebuah aplikasi yang dapat dilihat juga dapat didengar. Media ini berupa video dan foto yang dibuat dengan disandingkan berbagai musik. Oleh karenanya, aplikasi TikTok ini juga memiliki manfaat tersendiri bagi kalangan orang tertentu, seperti mengasah kreativitas anak dalam pembuatan video pendek. Akan tetapi, banyak dampak negatif yang muncul dalam penggunaan aplikasi TikTok bagi kalangan remaja dan anak.
Kehadiran aplikasi TikTok ini membawa dampak besar bagi perkembangan karakter anak, dimulai anak yang tidak lagi jujur, baik, itu dari segi perkataan, yaitu apakah mereka membuat video TikTok, ataupun dari segi perbuatannya. Tidak menghormati orang lain, yaitu contohnya sering mengejek teman dan bertingkah yang tidak sesuai aturan, yaitu contohnya mereka sering berjoget sendiri tanpa dikendalikan. Konsentrasi belajar dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah kemajuan teknologi informasi seperti permainan game online dan media sosial TikTok di internet, di mana apabila siswa sudah kecanduan bermain game online dan media sosial TikTok, maka siswa akan lupa untuk belajar dan saat mengikuti proses belajar mengajar tidak akan konsentrasi. Apabila dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tidak konsentrasi, maka hasil belajar tidak akan optimal. Siswa yang bermain game online dan media sosial TikTok secara berlebihan mengakibatkan konsentrasi belajarnya menurun. Dengan menurunnya konsentrasi belajar, tentunya menurun pula motivasi belajar yang ada pada setiap individu siswa. Artinya, hak mendapatkan pendidikan setiap siswa akan semakin berkurang, bahkan sama sekali tidak mendapatkan hak tersebut. Ironisnya, justru merekalah para siswa yang semata-mata merampas haknya sendiri sebagai akibat dari rendahnya konsentrasi dan motivasi belajar. Kesadaran yang kurang terhadap motivasi belajar dalam diri siswa maka akan menimbulkan rasa malas untuk belajar, baik dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun mengerjakan tugas-tugas individu dari guru. Sebaliknya, siswa yang mempunyai motivasi tinggi dalam belajar maka akan timbul minat yang besar dalam mengerjakan tugas, membangun sikap dan kebiasaan belajar yang sehat melalui penyusunan jadwal belajar dan melaksanakannya dengan tertib. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya motivasi belajar, yaitu siswa tidak memiliki cita-cita yang jelas, siswa tidak percaya diri dengan potensi yang dimiliki. Adapun faktor lain di luar pribadi siswa, yakni harapan orang tua yang terlalu tinggi atau rendah. Tips mengurangi penyalahgunaan gawai oleh siswa. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam setiap pribadi siswa, yaitu 1. Memperbanyak sosialisasi. 2. Mematikan gawai 30 menit sebelum tidur. 3. Menghapus beberapa aplikasi yang membuat kamu kecanduan. 4. Memberikan batasan-batasan waktu untuk menggunakan gawai. 5. Gawai diganti dengan buku-buku. 6. Menyimpan gawai di dalam tas saat sedang berpergian atau usahakan tidak bermain gawai saat berpergian. 7. Mengetahui atau memahami dampak dari kecanduan bermain gawai. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat. Bye.